Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan pembahasan praktik kita pada malam ini. Judulnya, tema pada malam ini kita melanjutkan pembahasan yang telah lalu, fungsi eksistensi Al-Quran. Fungsi eksistensi Al-Quran sangat penting dipahami, dikenal kembali oleh khususnya umat Islam, umumnya manusia. Karena kalau kita tidak memahami fungsi eksistensi Al-Quran, artinya kedudukan, tugas, dan hakikat wujud Al-Quran, umat Islam menjadi salah tanggap dalam meyakini Islam. Contohnya seperti kenyataan sekarang, umat Islam terlalu membesar-besarkan sholat. Sholat itu seperti halnya satu bentuk pelaksanaan yang sangat besar di dalam Islam. Seperti Islam itu cuma sholat. Kalau kita lihat Al-Quran, gak begitu banyak Quran menjelaskan sholat sampai tidak memperinci berapa rakaatnya, bagaimana bentuk pelaksanaannya. Allah nggak mungkin dia melewatkan bentuk-bentuk kalau penting itu tidak diperinci. Sebab Al-Quran pada hakikatnya untuk membimbing penataan hidup manusia. Contohnya misalnya dengan tegas surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba kamu perhatikan orang yang memutar balik dinul Islam. Kalau bahas terjemahannya sangat tegas tuh. Tidak kamu lihat, perhatikan orang yang mendustakan agama Islam. Nah, di situ dijelaskan adzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia membiarkan hidup manusia yang tanpa bimbingan, bimbingan ekonomi, bimbingan hidup sosial, seperti masyarakat rakyat Indonesia sekarang lah, seperti yatim. Ya, hidup tidak ada yang membimbing dalam kehidupan kita di masyarakat, hidup sendiri-sendiri, bagaimana mau berekonomi, bagaimana menyekolahkan anak. Ada negara tetapi tidak membimbing, tidak mengurus. Nah, terus selanjutnya fadzalika ladzi yad'u wala yahudu ala ta'amil miskin. Tidak berusaha untuk bagaimana menyelesaikan kemiskinan, membangun kesejahteraan. Allah menegaskan fawailul lil musallin. Orang sholat dibalas oleh Allah dengan wail, dengan celaka. Celaka pasti orang sholat. Karena inti pokok hidup manusia tadi tidak diwujudkan. Sedangkan manusia membesarkan sholat, tetapi tidak mewujud kepada bentuk-bentuk pembudayaan dari sholat itu ke dalam kehidupan sehari-hari manusia. Masalah sosial ekonomi. Jadi fawailul lil musallin kepada siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholatnya tidak melahirkan kesadaran untuk hidup bersosial ekonomi. Semua ustadz mengarahkannya kepada bentuk formal, kepada lebih banyak baca-baca. Alladzina hum yura'un. Dia hanya formal kelihatan seperti sholat. Wa yamna'ul ma'un, tapi dia tidak mau mewujudkan kehidupan kaljasan. Suka duka ditanggung bersama dalam kehidupan. Jadi masjid tidak mampu mewujudkan sosial ekonomi dari hasil berjamaah sholat. Itu yang dikutuk oleh Allah tadi. Jadi masjid-masjid bangga dengan gedung megah masjidnya, orangnya penuh ramai sholat, tapi tidak pernah membahas bagaimana anak tidak bisa sekolah, bagaimana janda-janda ini terlantar, bagaimana orang tua tidak bisa hidup dalam keadaan sejahtera. Cuman yang dilihat bagaimana sholat yang beranggapannya pasti mendapatkan pahala besar untuk mendapat surga. Nah, padahal Quran, sholat itu hanya merupakan alat untuk menyadarkan diri, mampukah, itu yang dinilai tadi, produk setelah sholat tadi. Bisa mewujudkan salam nggak ke kiri ke kanan? Dalam pembangunan manusia yang sangat penting, yang kita rasakan adalah sosial ekonomi.
di suatu kampung, di satu negara yang disebutkan damai itu adalah masalah sosial ekonomi. Hidup manusia bersaudara, ekonominya sejahtera. Jadi kita tidak bangga melihat orang penuh di masjid, tapi kehidupan masyarakatnya justru menjadi kalang kabut. Nah, sehingga semakin banyak orang jauh dari masjid karena kehidupan yang tidak stabil. Jadi saudara-saudara, kita bahas kembali kedudukan, fungsi, dan eksistensi Al-Quran. Kita lihat di saat turun Quran apa yang diperbaiki oleh Nabi dengan Quran turun. Turun Quran, semua kenal tahu tanggal 17 Ramadan. Tanjil 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Sekarang 1444. Berarti hampir 1800 tahun sampai sekarang. Nah, waktu turun Quran di abad ke-7 Masehi, kondisi dunia dinyatakan jahiliyah oleh Quran, zulumat, gelap. Jahiliyah. Jadi di sini dalam keadaan jahiliyah. Quran menyebut jahiliyah itu bukan orang-orang bodoh, tidak bisa tulis baca, tapi pinter sains, tapi bodoh, tidak mau menjalani aturan hidup yang menyelamatkan diri manusia. Dia mau belajar bentuk-bentuk tentang kehidupan, sains, pengetahuan, tetapi bodoh, tidak mau menerima Quran yang bakal menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan umat manusia. Para pemimpinnya pertama, seperti Abu Jahal, seorang gelar Abul Hakam, seorang ahli hukum. Nabi menyodorkan satu konsep kepada orang ahli hukum, kalau berusaha mau mendamaikan manusia di dunia, hukum inilah yang tepat untuk mengatur manusia dalam sistem sosial ekonomi yang mendamaikan, menyelamatkan, mensejahterakan. Abul Hakam menolak. Julukan gelar Nabi kepada Abul Hakam, Abu Jahal, bapak bodoh. Artinya pinter kebelinger. Nah, dunia yang dihadapi oleh Nabi, artinya tantangan yang harus dijawab, diselesaikan oleh Quran. Satu, blok barat Romawi. Konsepnya liberalisme, paham individualisme. Hidup damai itu menurut orang Bawawi bebas sendiri-sendiri aja. Kebebasan bersaing, pertarungan hidup, siapa yang kuat dia yang menentukan. Liberalisme. Jadi di sini Romawi berpaham liberal, kebebasan bersaing, didukung oleh undang-undang negara. Persaingan ekonomi, persaingan berpikir, persaingan hidup. Kemudian lawan blok timur. Di Persia yang sekarang Iran, lawan dari liberal adalah komunis. Satu paham untuk menyamak masyarakat tadi, class society, persamaan kelas. Manusia disamakan kelasnya. Tidak boleh ada yang lebih, kecuali dua kelas, pemerintah dan rakyat. Nah, di Jazirah Arab, tempat kelahiran Nabi Muhammad, ini paham kesukuan. Nasionalis, chauvinistis, kesukuan. Kuat paham kesukuan. Pertarungan antar suku. Jadi Quran, Allah menurunkan Quran kepada malaikat, melalui malaikat kepada Muhammad, untuk menghadapi kondisi dunia yang jahiliyah, yang bentuknya seperti ini.
dilihat dari segi akidah, di dunia semua ini akidahnya, keagamaan, ini semua sudah berada dalam keadaan muslim, abana, muslim. Bukan berarti ini tidak muslim, muslim, tapi muslim abana. Melaksanakan Islam, berpedoman mengikuti tata cara yang sudah berlaku dari warisan nenek moyang, adat istiadat setempat. Masjidil Haram masih berdiri, Quran turun. Orang masih penuh kalau setiap tahun naik haji. Sholat yang namanya Abu Jahal, Abu Hakam tadi masih sholat Abu Sufyan, sembahyang, abana. Seperti yang dinyatakan Al-Quran tadi, dia menomorsatukan sholat, tapi sholatnya tidak mampu membudayakan ke dalam kehidupan sistem sosial ekonomi, sudah jauh menyimpang. Jadi bukan berarti Islam itu tidak ada. Nabi Muhammad aja, Muhammad bin Abdullah, menerima wahyu tanggal 17 Ramadan sedang saum di Gua Hiro, melaksanakan bulan puasa. Nah, jadi kalau kita mengadakan perbandingan dengan sekarang, di saat kita sekarang mau belajar Quran, ini ada semodel gini. Ini sekarang kampionnya Amerika. Amerika mendakwakan ke dunia liberal. Ini Soviet, Rusia dan Cina mendakwakan komunis. Ini negara-negara non-blok yang tidak ke Amerika liberal dan ke Soviet membangun nasionalis chauvinistis. Nah, dilihat dari segi keyakinan akidah, seluruh dunia agama ini tumbuh. Jadi bicara agama atau Islam yang sudah jadi agama, di komunis, di Rusia banyak Islam. Kainku merosot masuk itu pula. Di komunis banyak Islam, tapi Islam yang sudah sekuler, cari pahala untuk setelah mati, hidupnya komunis. Di Amerika banyak muslim Islam, di masjid banyak sembahyang, sholat, tetapi hidup liberal. Di negara-negara non-blok penuh masjid, di Mekah, di mana-mana di Indonesia masjid, tetapi hidup paham sekuler, hidupnya kalau nggak liberal komunis atau kesukuan yang bertentangan dengan Al-Quran yang diajarkan Allah kepada nabinya. Artinya dinul Islam tadi bukan menurut Allah lagi, sudah menjadi tradisi. Jadi kalau kita sekarang melihat kenyataan dunia sekarang, dilihat dengan Quran, seluruh dunia tadi bukan tidak asing masalah agama. Diizinkan oleh para penguasa di mana aja kalau agama. Tapi kenapa Quran tidak mau? Makanya inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi di 1400 tahun yang lalu. Nabi pernah menyampaikan satu sinyalmen, satu ramalan gitu. Yusiku ayati ala umati zaman. Aku khawatir nanti menimpa satu zaman terhadap umatku. Layab kominal Islam illasmu. Orang meyakini Islam hanya tinggal namanya saja. Dia sendiri nggak tahu apa itu Islam. Dia laksanakan secara tradisi aja. Walayab kominal Quran illa rasmu. Quran hanya tinggal berupa tulisan, disanjung, dibaca, hanya bentuk suaranya saja. Bukan memahami kandungan makna sebagai demikian hidup. Masajiduhum amiroh. Masjidnya megah dibangun. Nah, ulama hum saruman tahta alimis sama indihim tahuyul fitnah wa ilahim tahun. Para ulama-ulamanya orang yang memberikan fatwa adolu.
Nyesatkan dirinya, nyesatkan umat. Cobalah tengok sekarang yang di mana-mana di YouTube, di mana-mana pesan-pesan. Kalau mau surga baca istighfar 100 kali, baca subhanallah sekian kali, terus sampai 1 hari mungkin baca itu aja. Orang disuruhnya tadi terus baca istighfar, baca subhanallah, baca zikir supaya kita dapat surga. Bukan membangun sosial ekonomi Islam yang dipatwakan oleh para ustadz-ustadznya tadi. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat kondisi pribadi Muhammad, di sini kondisi Muhammadnya bin Abdullah belum jadi Rasul. Kondisi Muhammad bin Abdullah sebelum jadi Rasul. Sebelum Quran turun, Allah menyatakan, menjelaskan pada Muhammad, surat As-Surah 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Muhammad, engkau yang pertama oleh surat Ad-Duha, wa wajadaka dolan. Engkau Muhammad sebelum Quran turun dalam keadaan dolan. Muhammad, engkau belum kuajarkan Quran dolan, kata Allah. Wa wajadaka dolan. Kemudian diajarkan Quran fahada. Engkau menjadi terbimbing, punya petunjuk. Jadi dolan Muhammad bin Abdullah itu bagaimana ditafsirkan oleh surat As-Surah 52, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dolannya itu bingung, bukan sesat, bingung dia. Dia diam di Gua Hiro, bingung, punya keinginan mau merubah masyarakat Jazirah Arab, umumnya di dunia. Tapi konsep cara merubah tidak bisa. Jadi hati sanubari tadi nengok orangnya rajin, sholat di masjid, tapi sosial ekonominya bertaruh. Banyak orang naik haji, tapi sistem sosial ekonominya sistem riba, sistem pertarungan. Bingung dia. Nah, kedua, gelar Al-Amin yang diberikan gelar oleh penduduk Arab, Muhammad yang bisa dipercaya sebagai tokoh, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Bingung bagaimana cara menyelamatkan umat manusia. Nah, Quran menyebut dolannya itu ma kuntra tadri mal kitab. Pertama, ma al kitab. Mal kitabi walal iman. Engkau Muhammad bingung karena pertama engkau tidak tahu konsep. Konsep penyelamatan manusia itu bagaimana? Seperti ustaz sekarang mau membangun, gimana larinya ke situ lagi. Contohlah Bank Mandiri Syariat, namanya Bank Syariat, riba-riba juga. Dia mau membuka bank supaya tidak haram, tidak riba, dibikinnya syariat, tapi bentuknya itu juga. Diajak sholat di masjid, baliknya itu juga, pertarungan di masjid antar pengurus masjid. Jadi semua agama hanya mencari pura-pura soleh di dalam tempat ibadah, ritual sebentar seperti orang suci. Keluar dari situ udah menjadi manusia yang bertarung, bersaing dalam hidup, di dalam berbagai macam kehidupan politik, coba, kebangsaan, ekonomi, kemasyarakatan, semua bertarung di masjid sama-sama menghadap Allah. Sehingga sholatnya tadi Allah memberikan balasannya wail. Wail itu kalau dalam bahasa Indonesia celaka itu. Bukan jadi jannah. Sholat yang kalian lakukan itu wailul lil musallin. Karena sholatnya hanya lahir formal tetapi produk dari yang dibacanya tidak mampu membuktikan ke dalam kehidupan yang Islam. Jadi Quran
Quran menyebutnya, Muhammad kau tidak tahu konsep dan tidak tahu membangun sikap iman. Artinya sikap disiplin untuk taat patuh terhadap konsep. Akan tetapi dengan turunnya Quran diluruskan. Nah, jadi kondisi Muhammad yang dolan ini, kemudian dia melaksanakan saum di bulan Ramadan dalam keadaan berpikir mencari jalan keluar. Malam Senin tanggal 17 Ramadan, kemudian turunlah wahyu pertama Jibril. Dalam sejarahnya datanglah Jibril untuk pertama memerintah kepada Muhammad, Iqra. Itu pertama, Iqra. Muhammad, kalau kamu punya keinginan memperbaiki dunia, coba bacakan konsepnya. Apa jawaban Muhammad? Ma'ana biqori, saya tidak bisa. 3 kali Jibril memerintahkan, Iqra Muhammad, ma'ana biqori, saya tidak bisa. Konsep itu enggak ada dalam pikiran saya. Terus Jibril memerintah lagi, Iqra, bacakan konsepnya. Tetap Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqori, saya tidak tahu konsep bagaimana. Bergetar Nabi Muhammad, panas dingin, bergetar ketakutan. Kemudian karena jawaban Muhammad tadi ma'ana biqori, bukan akrau, saya bisa, maka Jibril membimbingnya, Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malam itu turunlah 5 ayat Al-Quran surat Al-Alaq yang merupakan satu landasan ideal, dasar-dasar berpikir yang ilmiah. Di ayat pertama, Iqra bismi rabbik, tergambar bagaimana perbedaan pola pikir manusia yang disebut sains falsafah, pengetahuan dengan ilmu yang dimiliki Allah sebagai sumber pokok penyelesaian masalah. Ayat keduanya menggambarkan dari mana mulainya membangun jamaah, menyelesaikannya. Digambarkan kepada contoh kejadian manusia, dari mana mulai menata Muhammad, memperbaiki sosial budayanya, dengan siapa, apa yang harus dilaksanakan. Ayat ketiganya menggambarkan tujuan yang jelas yang harus dicapai, yaitu membangun manusia yang betul-betul saling menghambur kasih sayang, manusia mulia yang hidup dalam jamaah. Ayat keempatnya harus berjalan sesuai rancangan pasti Allah yang telah Allah tetapkan prosesnya. Ayat kelimanya, jauhkan dari berpikir subjektif, tunggu wahyu yang akan terus selanjutnya diajarkan Allah secara sistematik. Makanya di ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan Quran jauh di luar daerah jangkauan berpikir manusia. 5 ayat itulah satu perintah untuk memulai hidup dari wahyu pertama turun Muhammad ini. Turunlah wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra. Memperbaiki dunia yang begitu besar jahiliyah tadi. Mulai setiap manusia dimulai dengan menyatakan diri bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dan syahadat. Iqra ayat pertama tadi bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbik, perintah engkau nyatakan sikap hidupmu atas nama Allah. Jadi Iqra bismi rabbik, perintah untuk menyatakan sebuah kepribadian hidup, sikap. Nyatakan sikapmu untuk hidup atas nama Allah, bahwa kamu adalah khalifatullah fil ardi wakil Allah di bumi, yang berbuat harus atas nama Allah. Yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq
yaitu yang menciptakan seasas dengan penciptaan alam semesta. Jadi penciptaan jamaah syahadat. Berarti setiap orang yang mau siap memperbaiki hidupnya, menyelesaikan masalah dunia, dia harus mulai dengan kedudukan dirinya sebagai khalifah. Harus memulai menyatakan diri sebagai wakil Allah, siap sebagai khalifatullah fil ardi. Kedua, orang yang siap menjadi khalifatullah fil ardi, dia harus memulai dengan syahadat, dengan akad perjanjian hidup untuk siap menjadi wakil Allah di bumi. Nah, jadi pelajaran manusia sebagai khalifah, pelajaran manusia untuk melaksanakan rukun Islam pertama syahadat. Nah, jadi awal pertamanya yang didakwakan oleh Nabi dengan surat Al-Alaq ayat pertama kepada orang terdekatnya, diajarkanlah bagaimana bismillah itu diamalkan supaya pasti menjadi orang-orang yang beriman. Dia dibina dengan syahadat. Kita lihatlah pembuktiannya, bismillah dan syahadat yang dilakukan oleh pertama, hasil daripada beberapa bulan, beberapa orang saja, orang dekat. Dijelaskan dalam sejarah, setelah Nabi pulang dari Gua Hiro itu, Siti Khadijah, Zaid, Sayyidina Ali, Abu Bakar. 4 orang laki-laki, Abu Bakar, Zaid, kemudian Sayyidina Ali, semua untuk bagaimana siap menjadi wakil Allah di bumi dan menyatakan janji syahadat untuk hidup bukan menurut dirinya lagi, untuk hidup taat patuh kepada aturan yang ditetapkan. Itulah korab inti awal. Selama 4 tahun, dari 4 itu bisa mengumpulkan orang sebanyak 40 orang. Ashabul awal, Abu Bakar punya kawan dekat, kemudian diajaknya Utsman, kemudian dari Utsman banyak kawan-kawan dia yang masuk terbawa. Sayyidina Ali, sahabatnya dari Zaid, artinya orang pegawai-pegawai, budak-budak, kawan-kawan Zaid seperti Bilal. Nah, jadi proses memperbaiki dunia yang demikian hebat, tapi Allah mengajarkan satu proses memperbaiki, merubah dunia, dimulai oleh pembinaan yang sangat melekat. Setiap manusia harus betul-betul dirinya menjadi mulia, iqrar bukan akram, siap jadi khalifah. Bukan manusia dabah lagi, bukan manusia yang ilaha hawahu lagi, tapi manusia yang siap ilaha illallah. Motor geraknya menurut wahyu yang diajarkan Allah selanjutnya. Nah, jadi dilihat dari perjuangan Nabi dan para sahabat tadi, maka selama 4 tahun Al-Quran kemudian turun berangsur-angsur dari mulai surat Al-Alaq ayat 5, kemudian 1 sampai 5, terus turun lagi surat Al-Qalam 1 sampai 7, terus turun lagi surat Al-Mujamil 1 sampai 7, terus turun lagi surat Al-Mudaththir 1 sampai 7, terus turunlah surat Al-Fatihah. Jadi secara berangsur-angsur diprosesnya beberapa orang para sahabat Nabi untuk mampu membudayakan Al-Quran dalam satu korok inti atau pilar-pilar, bibit-bibit unggul, benih-benih yang akan mengubah dunia. Jadi orang-orang yang tidak siap berjuang sulit diajak, karena yang diwujudkan target oleh Nabi tadi as-sabiqun al-awwalun, yang oleh surat Al-Waqiah disebutkan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Korok inti yang betul-betul akan menjadi bibit-bibit benih-benih mental manusia, akan mengubah mental manusia. Nah, itulah perjuangan Nabi Muhammad
selama 13 tahun di kota Mekah, bagaimana memfungsikan Al-Quran sesuai dengan prosedur. Tidak pernah mengajarkan yang lain-lain. Kalau kita lihat, gak ada lagi pelajaran yang lain, semuanya membudayakan Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Satu, Iqra menjelaskan Quran. Satu, kedudukan Quran. Jadi muslim yang anak tadi tidak mengenal Quran, tetapi mengenal Islam secara warisan turun nenek moyang. Sehingga yang dia laksanakan lagi, baca syahadat yang tidak bermakna kepada kehidupan. Sholat menjadi sembahyang ritual pada waktu tertentu, di tempat tertentu, bukan membangun masyarakat Islam. Zakat, yang namanya zakat tadi, yang tidak membangun satu sistem perjuangan jamaah. Saum, hanya puasa. Sudah berjalan loh, turun temurun. Setiap tahun haji orang berdatangan naik haji, tetapi hanya ritual. Padahal Quran disegarkan kembali kepada Muhammad, kedudukan Al-Quran wahyu. Wahyu itu kalam Allah. Seluruh bacaan wahyu itu kalam Allah, bukan manusia, bukan hasil bahasa manusia. Makanya yang disebut wahyu oleh Quran surat Asy-Syura 51, wahyu sama dengan kalamullah. Kalau di Indonesia kan bahasa khusus yang diciptakan Allah untuk menyampaikan ajaran ilmunya kepada manusia, membimbing manusia. Itulah kalamullah, wahyu. Yang verbal dialeknya Arabiyun, lisan dialeknya Arabiyun wahyu. Nah, jadi wujud daripada wahyu ini bisa dipahami lagi oleh para sahabat bahwa wujud wahyu yang kedudukannya adalah wahyu, wujudnya ajaran ilmu Allah. Jadi mengerti dia apa itu wahyu? Wahyu itu ajaran ilmu Allah. Artinya adanya ajaran yang diajarkan ini dari ilmu. Sedangkan ilmu itu hanya milik Allah. Jadi Quran itu ajaran ilmu Allah. Nah, yang harus oleh manusia dipelajari ajaran, terikat kepada manusia. Manusia terikat kepada ajaran. Nah, sedangkan muslim aba'ana yang ada di otak manusia, Allah yang sudah dibahas menjadi zat dan sifat. Sehingga lepas ajaran. Sedangkan Quran meluruskan kembali, manusia yang harus dipahami bukan Allahnya, ilmu yang diajarkan. Itu yang harus menjadi kalimat Allah di dalam otak manusia. Jadi kalau dia ingat Allah, gak perlu dibayangkan Allahnya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat Allah, dia baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah aku berbuat apa saja. Seluruh gerak. Siapa dia Allah yang telah mengajarkan ilmu Al-Quran untuk membangun kehidupan sosial budaya yang ruhama. Sehingga di saat dia ingat Allah, dia cari orang yang akan sama-sama siap menerima Quran. Nah, setiap dia ingat Allah, dia jumpai orang. Dari mulai dirinya kepada orang terdekatnya untuk sama-sama mau melaksanakan hidup ruhama. Mau sama-sama menerima ajaran. Jadi setiap dia ingat Allah, ke situ dia. Nah, jadi dari situlah getaran-getaran dimensi wahyu. Setelah Quran adalah ajaran ilmu Allah, yang tugas dari apa Al-Quran itu adalah tugasnya buku petunjuk membimbing hidup dan kehidupan manusia dalam masalah sosial ekonomi. Bagaimana dia berhubungan dengan manusia yang sama-sama beriman, bagaimana dia memfungsikan alam untuk bekal hidupnya. Nah, sehingga Quran akan membimbing ke arah harapan manusia ingin hidup di dunia hasanah, kemampuan membangun dunia yang selamat, damai, sejahtera,
kemampuan menuju masa mendatang yang selamat, damai sejahtera, dan terhindar dari azab yang menyakitkan dunia dan akhirat. Itulah fungsi Quran tadi, membimbing pikiran manusia ke arah itu. Sehingga membudaya Quran, seluruh sahabat semua belajar Quran. Terus wahyu terus turun, semua sahabat belajar Quran. Tidak ada yang tidak pernah hafal Quran. Sampai Quran turun berpuluh-puluh ayat, terus sahabat hafal Quran dan tidak pernah ada kitab Quran. Sehingga ajar mengajarkan, sehingga Nabi memberikan satu penegasan, khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Quran, menghafal dan mengajarkan lagi kepada saudaranya. Terus sambung menyambung. Bisa bismillah, ajarkan lagi bismillah. Bisa alhamdulillah, ajarkan lagi alhamdulillah. Bisa ar-Rahmanir-Rahim, ajarkan lagi ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Nah, jadi sangat jauh berbeda Islam yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat dahulu, melahirkan Madinatul Munawwarah karena Quran. Hanya Quran. Beda dengan muslim setelah meninggalkan Quran menjadi muslim abana, jauh dari Al-Quran, bacaannya sudah jauh menyimpang dari Quran. Kemudian arah metodenya sudah jauh, sehingga sejak Nabi dan para sahabat sudah tidak ada lagi yang ada Islam, tinggal nama lagi. Kembali kepada pertarungan hidup, melaksanakan Islam hanya menjadi tradisi, ritual. Tetapi seperti tadi yang dijelaskan surat Al-Ma'un, bahwa manusia tetap sistem sosial ekonomi terjadi dalam penjajahan kembali, dimanfaatkan oleh sutradara orang liberal atau komunis, sehingga dunia dicengkram oleh dua kekuatan dunia. Kalau nggak liberal pasti komunis, atau terjadinya di dalam kekuatan negara-negara itu dengan kesukuan pertarungan. Jadi kalau kita lihat sekarang, kenyataan sekarang sudah jauh menyimpang dari Quran yang diajarkan Allah kepada Nabi menurut sunnah Rasul. Yang ada tadi Islam tadi ritualnya saja. Haji berlomba orang Indonesia sampai tidak kebagian jatah 200.000 orang per tahun. Untuk apa? Bukan seperti Quran dulu mengajarkan haji. Sholat semua bulan puasa, tetapi bukan bagaimana proses saum menuju Idul Fitri, mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai khalifatullah fil ardi untuk hidup berjamaah seperti yang telah Allah tetapkan, membangun sistem sosial ekonomi yang Islam. Nah, jadi muslim sekarang di dunia sudah dinyatakan jahiliyah kembali. Jadi kalau kita mengadakan perbandingan, yang namanya Islam di dunia sekarang udah jahiliyah kembali seperti dulu abad ke-7. Nah, jadi kita sekarang melanjutkan kembali perjuangan Nabi, membangun kembali, menghidupkan Al-Quran, menghidupkan kembali sunnah Rasul, perjuangan Nabi seperti pertama lagi. Itulah yang disebutkan tadi dalam Quran surat Al-Baqarah 185, paman sahida minkum sahra falyasu. Siapa yang melihat bulan tanggal 1, bukan bulan ininya, siapa yang melihat kondisi gelap kembali, sosial budaya di dunia itu gelap kembali seperti bulan tanggal 1. Paman sahida minkum, siapa yang hadir di situ, falyasu, mulai kembali, nyusun kembali, ikra lagi, susun kembali pikirannya dengan Quran, susun kembali orang-orang yang mau hidup dengan Quran. Pasti kita akan sampai kembali kepada tujuan seperti yang pernah dulu dinikmati oleh Nabi dan para sahabat. Kalau tidak kembali mengikuti jejak napak tilas Rasul dulu, kita tidak akan mendapatkan lagi satu cara. Jadi inilah Al-Quran. Sehingga hanya Al-Quran inilah, seperti tadi, kalau kita belajar Quran, bukan membesar-besarkan sholat tadi. Yang pertama, bagaimana membudayakan hafalan Al-Quran dan mengajarkannya lagi kepada manusia-manusia untuk mengerti Quran. Dan mau melaksanakan dimulai oleh bismillah dan syahadat. Artinya siap dirinya jadi khalifah, wakil Allah, bukan menurut dirinya. Dan siap dia berjanji yang akan dia pegang teguh. Perjanjian ini akan memproses dirinya ke arah kehidupan bahagia dunia akhirat. Syahadat itulah yang dipegang oleh para sahabat Nabi dulu, bisa mengubah dunia. Dan syahadat itu bisa menjamin jannah dunia sampai ke akhirat. Tapi kebalikannya,
Kalau syahadatnya tidak dipegang teguh, berubah longgar menjadi fasik, munafik, musyrik, justru akan tambah lebih berbahaya lagi. Itu di peringatan Allah. Allah tidak rugi dan Islam juga tidak rugi, tapi diri kita lah yang merugikan diri sendiri. Paman nakasa dan di dalam Al-Quran. Jadi barang siapa yang memudar kembali ikatan janjinya, maka dia menuju ajab kehidupannya. Karena itulah saudara-saudara, di dalam kita mempelajari fungsi Al-Quran dan melihat jejak para Rasul, kita mulai kuatkan kembali pembinaan diri kita. Quran terkumpul dalam Bismillah. Apakah Bismillahirrahmanirrahim sudah jadi kepribadian sikap kita yang merupakan inti daripada Al-Quran? Dan apakah kita betul-betul memindahkan kaki dengan syahadat untuk berproses melaksanakan perjuangan hidup, berjanji kepada Allah, kepada seluruh manusia, kepada diri kita bahwa kita akan menjadi manusia-manusia yang wakil Allah di bumi ini melaksanakan rancangan. Nah, inilah pembahasan kita pada malam ini. Kemudian andai kata kurang jelas, masih ada diskusi dan jawab. Demikianlah Allahu tawakkalna wa ilaihi masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.